Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sedulur Arjuna Laras, kita kemari mengunjungi di rumah Ki Carito, spesialis dalang wayang santri. Kedatangan kami ke sini adalah untuk cangkruan bersama Ki Carito. Beliau ini adalah seorang dalang, murid dari almarhum Ki Ento Susmono, di mana beliau adalah penerus wayang santri, wayang hadro juga Ki ya? Ya, Waidro. Waidro, dan juga wayang klasikan. Oke. Jadi beliau ini merintis di dunia pedalang itu semenjak dari tahun berapa Ki? Nyong belajar dalang mungkin dari SD, Mas. Dari SD. Ya, untuk wayang dalang pertama itu mucuki karena kalau dihitung saya itu udah 7 turunan. Artinya dari bapak saya, mbah saya, buyut saya, canggainyo nanti udek-udek, alhamdulillah sudah sampai 7 turunan. 7 turunan tidak putus. Dari lanang kabeh. Ada dalang yang putus keturunan dari ibu. Iya. Nah, ibune bapaknya dalang, dua anak lanang. Itu berarti kalau saya lanang terus itu namanya keturunan. Boleh dikatakan bahwa yang namanya darah biru itu contoh sampean anaknya tukang becak. Bapaknya tukang becak, mbah tukang becak, ngapunten. Iya. Itu kalau berturunan itu artinya menikmati regenerasi. Itu bisa juga dikatakan darah biru lah, artinya apa ya, tetap menjunjung tinggi peninggalan ilmu, pengalaman serta apa ya, kecerdasan dari nenek moyang ataupun orang tua ataupun mbah-mbahnya. Jadi darah biru itu belum tentu itu keturunan bangsal itu ya Ki? Oh, belum tentu. Kalau menurut pendapat saya, contoh dalang. Dalang ya itu yang saya tadi jelaskan. Contoh anak pedagang istilahnya, petani ataupun apa. Anaknya tani, bapaknya tani, mbahnya tani, buyutnya tani. Berarti apa? Itu regenerasi. Makanya bagi nyong, regenerasi ya penting. Kayak raja wis. Raja pasti ya anaknya lanang. Keturunannya pasti lanang, itu anak raja. Berarti Ki Carito itu keturunan yang nomor keberapa? Saya keturunan yang ketujuh. Yang ketujuh. Dari bapak? Dari bapak, mbah, buyut, canggah. Ada silsilahnya. Tadi berarti awit SD. Awit SD tekan saiki itu sejarahnya jenengan seneng atau mencintai wayang itu bagaimana? Biyen SMP sempat ora seneng, Mas. Waktu saya pernah, SMP. Iya, sempat ora seneng, artinya ngono. Saya SD sering ngucuki bapak. Wayangan semalam suntuk. Kalau nggak salah saya kelas 6. Waktu bapak dapat job double. Itu semalam suntuk pertama. Itu kelas 6. Setelah sampai SMP hampir putus asa. Yang pada akhirnya waktu mau ke SMA, ini cerita kisah nyata ya. Saya bingung waktu gue nemnya satitik bro. Nemnya Siti. Nemnya satitik kan nem diandalkan. Iya. Nem mung 22 bayangna wis. Dan itu paling rendah nyong sa SMP. Padahal SMP itu sekitar anak 11 kelas Mas. Sisa kelas gue 50 bocah. Nyong paling rendah nemnya. Tapi nyong pengen cita-citane negeri. Nah, bapak bingung. Sing akhirnya alhamdulillah berkat dukungan dari saudara ya namanya Ki Dalang Gunawan Suwati. Itu
itu berjasa banget sama saya. Diguang ning Solo. SMP itu saya sudah nggak suka dengan wayang apalagi gamelan. Jari saudara saya, wis mending negeri. Sing mending negeri loh. Sing mending negeri. Begitu aja mending Solo. Nah, ujung-ujungnya ketemunya gamelan. Kita nemu mana? Akhirnya saya karena saya pengen sing mending judulnya negeri lah. Saya di Solo itu hampir 10 tahun. Akhirnya lambat-lambat alon-alonan seneng kembali. Seneng kembali. Itu berarti di Solo itu hampir 10 tahun juga. Terus lulus dari Solo tahun berapa, Ri? Aku balik ke Solo ke tahun 98. Tahun 98. Senang dengan pegalaran beliau itu tahun 96. Anyar-anyarin lakon Satria Baja Hitam. Itu perjalanannya. Lah 98 saya mengikuti beliau. Itu mentas di mana, Pak? Waktu itu pentas di Ancol. Di Ancol. Pasar seni. Nah, itu belum viral banget, beliau belum terkenal banget. Itu saya mulai suka dengan wayang kulit karena basic saya wayang golek. Suka dengan wayang kulit. Berarti dari tahun 98 ya, sudah mulai suka, mencintai menyukai wayang, tapi di situ terinspirasi oleh almarhum Ki Entus. Iya. Tapi sempat gejolak maning, Mas. Sempat gejolak ya. Maning. Artinya apa? Duh, kaning dalang kayak gitu ya. Jobe sepi lah. Di sisi lain yang balik sing Solo, anjur ning Tegal plong-aplong. Karena nang Solo biasa nang Solo hampir 10 tahun banyak kegiatan. Begitu nang Tegal plong-aplong, Mas. Itu setelah keluar dari kuliah kan berarti jenengan dalang. Saya kuliah itu enggak lulus, Mas. Oh, enggak lulus. SMK itu 4 tahun. 4 tahun. Saya 6 tahun. Berarti 4 tahun yang terakhir itu saya nganti kelas 4. Saya melanjutkan ke STSI yang sekarang menjadi ISI, Sekolah Institut Seni Indonesia. Dulu STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Itu cuma 2 semester, Mas. Jadi lucu itu ceritanya. Almarhum dolan ke kos-kosan. Toh ya kuliah 5 tahun, gue karo berdikari 5 tahun. Angger dihitung-hitung, gue rugi. Yang jawab, nah Mas, kuliah kan penting. Sebenernya gue berdikari, nah terus melu nyong. Berarti diajak? Iya diajak, Mas. Waktu punya lagi seneng-senengnya sama beliau. Lagi seneng-senengnya, Pak, saya pulang, Mas. Waktu itu saya ambilnya anggar pan mandek kuliah jenenge selang gue bayar separo. Iya. Ya waktu gue 1 semester itu 1 seket yang bayar 90.000 selang. Terus dijak pulang sama itu sampai mengikuti beliau dan tidak melanjutkan kuliah. Terus pertama kali Ki Carito ini mentas itu daerah mana? Gini, Mas. Waktu mentas itu di wilayah pertama pentas itu di sekolahan SD. Di SD saya itu berarti kelulusan waktu saya kelas perpisahan 4, gitu ya. Perpisahan SD. Nah, kalau untuk wayang Semalam Suntuk pertama itu di wilayah Jatinegara. Desanya Desa Lebakwangi. Dan sempat gejolaknya itu putus asa sehingga saya 2 tahun 98 sempat jadi supir angkot, Mas. Oh, berarti karena saking sepine, saking putus asane. Karena apa? Waktu itu saya yang bergengsi, gengsinya itu seniman ya. Biasa di Solo kegiatan yang pirang-pirang, ya. Kegiatan ngiringi wayang, ngiringi tari, sarana karena banyak job lah. Banyak job banget di Solo. Begitu pulang ke Tegal, plongo-plongo, akhirnya wis daripada gengsi, saya nyupir angkot itu 2 tahun dan dagang dedak itu 3 tahun, Mas. Pernah itu bekatul. Pernah dagang dedak. Dagang di pasarnya jenenge Pasar Talok wilayah Kecamatan Pangkal. Berapa lama, Kak? 3 tahun dagang dedak alias bekatul. Itu pesanan atau memang mengantarkan? Gini, dilala orang tua saya itu sampingannya bisnis rice mill, penggilingan padi.
Heeh. Nah, akhirnya saya bekerja sama. Sebelum dagang dedek, saya sempat menjadi juragan, Mas. Juragan Juragan pari. pari. Iya, Oh, saya ke iya iya. sawah-sawah. Tatkala ibu saya naksir pari ya, Pak. Iya iya. Naksir ngonyong langlang kuwi langkah anak pirang katakan tanah seprapat, tanah seberapa. Iya, nanti dihargai gitu ya. Dihargai itu setahun setengah, Mas. Setahun setengah saya jadi. Setahun setengah. Iya, sambil dagang dedek itu bekatul. Itu tahun Tahun 98. 98. Berarti tahun 2000, Mas. 2000. Tahun 2000. Tahun 2000. Oke, berarti Ki Carito ini pemirsa itu tahun 98 Sampai 2000. sampai 2000. Sopir angkot. Saking sepine jadi sopir angkot. Ya, sopir angkot. Nah, jadi setelah sopir angkot jualan Bekatul. bekatul. Terus jadi juragan padi kan. Nah, Sempat gawe Gibson, Mas, di Jakarta 1,5 tahun. Gibson gitu. oh, membuat Gibson. Ya, Gibson itu setengah tahun ning kebon jeruk perke RCTI oke. Oh, di Jakarta kebon jeruk pemirsa pernah menjadi pembuat Gibson Gibson itu selama berapa? setengah tahun. Setengah tahun ya. Setengah tahun. Oh. Berarti di sela-sela saya supir angkot. Di sela-sela supir angkot. Terus katanya itu dulu pernah jadi pemain Orjen Tunggal. Nah, Itu gimana kesannya, Ki? waktu itu juga ikutnya sampingan ya, Mas ya. Karena waktu saya di Solo itu banyak pengalaman. Saya waktu di Solo itu piye carane saya pulang ke Tegal oleh ilmu sing akeh cara wong kondangan berkate penuh. Iya. Dilala saya di Solo itu banyak temen sing iso gitar, ada yang bisa main keyboard. Yeah. Pertama saya pegang keyboard, piano meja, Mas. Oh, yang besar itu ya? Iya. Kalau nggak salah, teman saya namanya Mas Radit. Mas Radit. Radit itu ambil jurunya etnomusikologi. Itu pertama caranya ya. Karena apa? Kalau saya melulu cuma gamelan dan mempelajari pewayangan, aku mulai ning Tegal. Karena Tegal itu tahun-tahun 90-an sampai 2000 itu gersang banget, Mas, untuk seniman. Untuk kalangan seni itu sangat minim lah, minoritas banget. Itu mulai di dunia organ dengan musik itu tahun berapa, Ki? Tahun 2005. Tahun 2005. 2005 itu juga melune puncak apa ya, gejolak kesetresan, Mas. Oh. Cara umpan, aduh, sawulan job paling siji loro, Mas, kedebok, rong kedebok cara Iya, iya. Wah. Saya memanfaatkan ilmu lah eman-eman. Sampai saya apa ya, belajar program sing jenenge Origin. Nganti ngedoli lagu, Mas. Sekitar hampir 8 tahun, Mas. 8 tahun. 8 tahun. 2000 berapa ya? 2010 saya masih. Bahkan saya mandek total Origin itu setelah beliau Kintus itu meninggal. Berhenti Origin itu sekitar tahun 2000 berapa ya? 2017. 2005 sampai 2010 itu enjoy dengan taring dangdut, semuanya gambus saya menguasai. Taring dangdut. Tapi selama itu pernah ada job untuk wayang gitu? Ada. Tetap yang paling seneng banget tatkala bulan Sawan, Mas. Kadang-kadang esok pagi-pagi kita halal bihalal ngojen. Terus sampai habis duhur kita dibangun gede, malamnya dalang. Kadang-kadang kayak gitu, kadang-kadang. Iya, jadi beliau ini sangat ininya terinspirasi dengan si almarhum Abah Ento Susmono. Jadi dulunya itu memang Ki Carito ini merintis, benar-benar merintis dari nol. Dari nol banget, Mas. Dari nol. Bahkan saya pernah berpengalaman waktu ngorjen luruh pengendang angel, Mas. Luruh pengendang angel epol. Akhirnya saya mempelajari tukang orjen mesti ana bopang ya, Mas ya. Iya. Bawa bopang. Tak belajari caranya nutuli tok. Saya pernah ngendang di orjen tunggal berkali-kali, Mas. Berkali-kali. Waktu itu tahun 2005 sampai tahun 2010 banyak orang
menyebutnya Ki Carito seorang player, bukan seorang dalang. Bahwa dalang itu cuma pelampiasan. Yang jobnya banyak ya originnya itu, playernya itu. Nah, jadi selama jenengan itu apalagi jualan bekatul, jadi sopir angkot, Gibson, nyetak Gibson, tukang cetak Gibson gitu ya. Itu selama itu berlangsung ya kan, jenengan itu punya inspirasi ataupun gimana caranya ya ini biar kerja yang lebih intinya kayak teman-temannya itu loh. Kok saya dari tadi apa supir angkot, terus jual bekatul, Gibson itu kan berarti berpindah kan? Tidak punya prinsip. Yang penting judulnya saya menghindari gengsi, bisa beli rokok lah karena saya suka rokok ya. Tapi alhamdulillah dapat wejangan dari beliau almarhum. Itu sangat-sangat apa ya? Sangat menyentuh hatinya. Cuma bilang gini toh, kon kue keturunan yang dalam. Apa kon pan kayak kue baik? Iya. Cuma itu dok kita konannya. Terus gimana mas? Ya karena pikiran bahwa itu wejangan bagi saya. Oh iya ini keturunan yang dalam. Berarti saya harus punya prinsip yang teguh sekalipun pahit. Nah di situ saya mulai grip itu tahun 2010 mas. Tahun 2010. 2010 itu saya berpikir, berarti aku kudu sinau. Kenapa aku wayangannya sepi? Karena aku wayangannya belum layak. Kenapa aku ramennya origin? Karena saya asik dengan berprogram menghadapi origin itu. Akhirnya saya menjadi seorang player. Banyak teman-teman seniman, tukang sound, penyanyi, MC, tukang gitar, tahu semuanya. Untuk wilayah Pemalang, Tegal, Brebes, bahwa Ki Carito itu ya juga seorang player. Tapi banyak orang yang nggak tahu Ki Carito itu dulu pernah dagang dedak, supir angkot, bahkan nyetak Gibson. Iya. Termasuk alat musik mas. Dulu mungkin gini ya, setelah saya jejak untuk menjadi seorang dalang dengan pituturnya seorang Kindus itu, yang tadi saya omongkan. Bahwa pengalaman saya alat musik itu ya alhamdulillah bisa semua mas. Dari gamelan oke lah, kalau gamelan dari gong sampai gendang alhamdulillah ketang gatal, termasuk alat musik, bass, gitar, organ. Yang saya nggak bisa itu cuma alat saksofon. Saksofon itu saya nggak bisa. Berarti hampir 90% itu menguasai musik ya. Itu berkat pengalaman dari teman-teman waktu di Solo, termasuk suling Sunda, suling Bali. Alhamdulillah orang ketang berapa persen saya menguasai. Nah, terus waktu Ki Carito ini menjadi sopir ataupun dagang bekatul itu sudah berkeluarga belum? Waktu supir angkot belum mas. Belum ya? Belum. Tapi waktu dagang dedak saya sudah. Kita mulai itu. Iya, karena saya rumah tangga itu tahun 2001 kalau nggak salah. 2001. Itu saya dagang dedak mas. Jualan dedak sampai 2005 kayaknya kalau nggak salah. 3 tahun pokoknya. 3 tahun. Kalau supir angkot masih sendiri waktu nyetak Gibson ya masih sendiri. Masih sendiri. Waktu di Solo pun saya tidak menyia-nyiakan kesempatan mas. Akhirnya saya diajak teman, itu teman saya namanya Purnomo ya, itu juga berjasa banget. Wah pengalaman sangat luar biasa pemirsa. Jadi pengalaman Ki Carito ini mulai dari nol sampai mungkin sekarang sudah punya nama. Ternyata banyak yang belum tahu bahwa sejarah dan biografi beliau ini sempat mengalami pasang surut. BM Bata saya 1 tahun mas. Pernah jadi BM. Saya manggon di sini itu 2006 mas. 2006 saya bangun rumah di dalam sebelah dekat rumah itu banyak obongan bata. Saya pernah BM Bata, hampir 1 tahun BM Bata mas. Bata itu yang untuk bangunan rumah. Iya. Terus
pertama kali Ki Carito mentas itu, ini ngapunten Pak Ki ya, Ya. itu dibayar berapa? Pertama dalang Heeh, itu dipejengi bapak kowe 2.000 perak Mas. 2.000 perak. 2.000 perak mucuki Mas. Mucuki 2.000 perak. Wo 2.000 mien ya saiki 200.000 lah. Nah, pertama saya dalang sewengi bayarannya 150.000 Mas. Komplit Mas. 150.000 itu sekitar tahun berapa ya? 92 kalau nggak salah, 90-an lah. 150.000. Jadi dalang semalam suntuk, Semalam suntuk 150.000. dibayar 150.000. Sarombongan. Sarombongan berikut. Dulu nggak pakai sound, pakainya toa. Toa. Lah begitu pakai sound system mundak jadi 300.000. Gitu ya. 300.000. Iya. Itu berarti ya dikatakan pengalamannya sangat luar biasa itu Ki ya. Ya. Hmm, Akhir sampai pernah saya di Solo itu pernah ngamen tahu. Pernah jadi pengamen. Ngamen tahu waktu gue apa ya? Mien kan nganggone wesel loh Mas. Orang model transfer lah ya. Iya. Weselnya telat Mas. Saya pernah ngamen 2 hari Mas. Sama teman saya. Orang Kartosuro. Ngamen. Di bis atau di Tapi di rumah per rumah. Oh, rumah per rumah itu ya? Iya per rumah. Itu karena weselnya telat Mas 1 minggu. Wis ora iso mangan lah. Ndak bisa Mas.